Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Latifianto, masih di channel yang sama dan di pembahasan yang sama, yaitu soal perkembangan timnas Indonesia. Di video kali ini teman-teman, saya mau mengetengahkan soal timnas Indonesia yang bakal menghadapi tantangan berat di bulan November nanti, terutama setelah Arab Saudi menunjuk pelatih baru. Pelatih yang pernah mengalahkan Argentina di pertandingan pertama Grup C Piala Dunia Qatar di tahun 2022. Tapi sebelum saya membahas lebih dalam soal tantangan berat tersebut, saya ingin lebih dulu mengucapkan selamat kepada adik-adik kita di Timnas Indonesia U17 yang telah berhasil lolos ke Piala Asia tahun 2025 di Arab Saudi. Timnas Indonesia U17 lolos Piala Asia U17 tahun 2025 sebagai satu dari 5 tim runner-up terbaik setelah di pertandingan semalam bermain imbang 0-0 dengan Australia. Sebuah pertandingan yang menurut saya dan bagi kalian mungkin yang menonton semalam itu sangat lawak sekali, karena selama kurang lebih dari 30 menit dua tim ini tidak ada yang mau menyerang gitu. Australia hanya bermain passing di tengah lapangan, sedangkan para pemain timnas Indonesia U17 tidak mau meninggalkan area pertahanan mereka dan tidak mau merebut bola dari kaki para pemain belakang timnas Australia. Ini menurut saya benar-benar permainan yang lawak, yang konyol, yang lucu sekali dari saking inginnya lolos ke Piala Asia. Kedua tim memutuskan untuk menjaga harapan mereka untuk lolos ke Piala Asia, dan oleh sebab itu baik Indonesia maupun Australia tidak mau menyerang, tidak mau kebobolan gitu. Mereka memutuskan untuk hanya bermain-main di atas lapangan karena skor 0-0 itu sudah aman bagi kedua tim. Memang sangat disayangkan sih, tim yang masih sangat muda ini sudah diajarkan untuk meraih kesuksesan dengan cara bermain sepak bola yang tidak masuk akal menurut saya, dan ya harus diakui sangat memalukan. Tapi ya mau bagaimana lagi, itulah harga yang harus dibayar untuk tampil di Piala Asia U17. Dan hasilnya ya tidak bisa dipungkiri, timnas U17 memang sudah lolos ke Piala Asia tahun 2025 yang akan dilangsungkan di Arab Saudi. Walau bagaimanapun, kita tetap harus memberikan apresiasi dan selamat kepada adik-adik kita yang sudah berjuang di atas lapangan, dan mereka memang berhak untuk kemudian tampil di level yang lebih tinggi, yaitu di Piala Asia. Oke teman-teman sekalian, setelah informasi soal adik-adik timnas kita U17 yang sudah lolos ke Piala Asia, yang tidak kalah penting menurut saya sebenarnya adalah soal timnas Indonesia senior, timnas Garuda, timnas utama yang bakal menghadapi Jepang dan Arab Saudi di bulan November nanti. Kalau soal Jepang, ini menurut pendapat saya sudah pasti ya, tim ini sangat diunggulkan untuk menang melawan Indonesia. Tapi Indonesia bukan tanpa harapan. Dalam setiap pertandingan itu selalu ada harapan untuk menang, bahkan meskipun tim yang dihadapi adalah tim kuat, tim sekuat Jepang. Hanya tinggal bagaimana pelatih memilih komposisi pemain yang terbaik, yang berkualitas, serta membuat taktik yang tepat untuk mencari kesempatan menciptakan gol ke gawang Jepang, bahkan gol kemenangan kalau perlu. Menurut saya yang bakalan menjadi tantangan besar malahan saat Indonesia menghadapi Arab Saudi setelah Arab Saudi menunjuk pelatih baru untuk menggantikan Roberto Mancini yang dipecat gara-gara performa timnas Arab Saudi buruk selama berada di bawah kepelatihan atau di bawah tangan dingin Roberto. Masalahnya sih bukan semata bahwa Arab Saudi sudah menunjuk pelatih baru, tetapi lebih kepada siapa pelatih baru yang ditunjuk oleh Arab Saudi untuk menjadi suksesor dari Roberto Mancini. Saya kasih tahu kalian, pelatih yang ditunjuk oleh Arab Saudi itu adalah Hervé Renard, seorang pelatih yang telah memimpin Arab Saudi lolos ke Piala Dunia tahun 2022 di Qatar. Di Piala Dunia 2022, secara mengejutkan Arab Saudi itu mampu mengalahkan timnas Argentina yang diperkuat oleh Lionel Messi, terutama ya dikalahkan di laga pembukaan dengan skor 2-1. Dalam duel yang digelar di Lusail Stadium pada 22 November tahun 2022, Argentina unggul lebih dulu di menit ke-10 lewat penalti
Lionel Messi. Tapi kemudian Arab Saudi mampu membalikkan skor menjadi 2-1 lewat gol-gol dari Saleh Al-Shehri di menit ke-48 dan Sakan Al-Dawsari di menit ke-53. Meskipun menang melawan Argentina, akan tetapi Arab Saudi tetap gagal lolos dari penyisihan grup teman-teman setelah kalah 0-2 dari Polandia dan menyerah 1-2 dari Meksiko. Setelah membawa Arab Saudi tampil di Piala Dunia 2022 di Qatar, Hervé Renard meninggalkan timnas Arab Saudi karena ditunjuk melatih timnas Prancis wanita untuk Piala Dunia dan Olimpiade Paris 2024. Setelah tugasnya di Prancis selesai dan pada saat yang bersamaan, timnas Arab Saudi tidak menunjukkan progres nyata, progres yang bagus, progres yang signifikan di bawah kepelatihan Roberto Mancini. Akhirnya Asosiasi Sepak Bola Arab Saudi itu menunjuk kembali Hervé Renard sebagai pelatih begitu. Timnas Arab Saudi mengontrak Renard sampai akhir 2025 dengan opsi perpanjangan hingga kompetisi Piala Asia 2027 berakhir. Saya cukup mengerti kenapa Arab Saudi ini memakai kembali jasa dari Hervé Renard, yaitu untuk bernostalgia ya dengan keberhasilan pelatih tersebut yang mampu mengalahkan tim sekelas Argentina. Itulah yang menjadi, menurut saya, yang menjadi salah satu alasan utama kenapa Hervé Renard ditunjuk kembali untuk menggantikan Roberto Mancini yang dipecat begitu. Dengan kemudian ditunjuknya pelatih yang pernah mengalahkan Argentina ini, maka secara definitif timnas Indonesia mendapatkan lawan yang berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, terutama saat nanti menghadapi Arab Saudi di bulan November. Jika di bawah kepelatihan Roberto Mancini, timnas Indonesia mampu bermain imbang bahkan di kandang Arab Saudi sendiri, tapi belum tentu ketika nanti menghadapi Arab Saudi di tangan pelatih yang baru, yang secara historis sudah berhasil membawa Arab Saudi lolos ke Piala Dunia di Qatar tahun 2022 dan bahkan mampu mengalahkan calon juara dan tim kuat serta tim nomor 1 di dunia yaitu timnas Argentina. Saya pikir di bawah pelatih yang baru Arab Saudi akan jauh lebih kuat ketika di bulan November nanti bertandang ke Indonesia. Ini akan menjadi laga yang super sulit karena Indonesia harus meraih poin sempurna untuk menjaga peluang lolos ke putaran selanjutnya. Tapi teman-teman, kalau dipikir-pikir, Shin Tae-yong sebelumnya juga tidak kalah dari Hervé Renard. Shin Tae-yong itu pernah membawa timnas Korea Selatan untuk lolos ke Piala Dunia 2018 dan dia juga berhasil membawa Korea Selatan mengalahkan juara bertahan Jerman. Bahkan membuat Jerman harus mengubur mimpinya untuk melaju ke babak berikutnya atau ke babak 16 besar. Kalau Jerman dibuat gagal oleh Shin Tae-yong untuk mempertahankan gelar di Piala Dunia sebelumnya, bahkan sekedar untuk lolos dari penyisihan grup, maka Hervé Renard itu juga berhasil mengalahkan tim kuat Argentina. Meskipun kekalahan tersebut tidak sampai membuat Argentina tidak lolos dari penyisihan grup, dan bahkan kekalahan di laga pertama tersebut telah membangkitkan Argentina untuk semakin gigih menjadi juara gitu. Dan di akhir kompetisi kita lihat semua faktanya teman-teman, Argentina keluar sebagai juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Poinnya adalah ketimbang menghadapi Arab Saudi di Jeddah pada pertandingan pertama putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia kemarin yang berlangsung pada bulan September, sepertinya pertandingan kandang melawan Arab Saudi akan menjadi jalan yang lebih sulit bagi timnas Indonesia karena Arab Saudi dilatih oleh pelatih yang paham betul bagaimana kualitas dan kemampuan para pemainnya, yaitu Hervé Renard. Saya yakin dua laga di bulan November nanti akan menjadi laga yang super seru, yang super sulit, dan sangat menegangkan terutama bagi timnas Indonesia. Karena timnas Indonesia harus bisa meraih paling tidak 4 poin
dari dua laga tersebut jika ingin peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih ingin terbuka. Dan oleh sebab itu kita berharap dan harus terus menaruh keyakinan kepada para pemain dan pelatih timnas Indonesia yaitu Shin Taeyong bahwa Indonesia bisa melewati ujian berat tersebut. Indonesia harus membuktikan diri bahwa mereka mampu bersaing di grup C melawan tim-tim yang secara peringkat jauh lebih tinggi, jauh lebih baik ketimbang Indonesia yang setelah pertandingan terakhir ketika melawan Cina dan kalah, Indonesia harus tercecer kembali ke urutan 130 di ranking FIFA. Jadi saya kira itu teman-teman, bagaimana sebenarnya laga melawan Arab Saudi dan Jepang di bulan November nanti itu akan menjadi laga yang super sulit, super menegangkan. Karena timnas Indonesia itu menghadapi tuntutan mereka harus mendapatkan poin. Paling tidak ya seri melawan Jepang dan kemudian menang melawan Arab Saudi. Atau kalau perlu di dua laga tersebut Indonesia harus meraih kemenangan sehingga kemudian poin yang diperoleh poin sempurna yaitu 6 poin. Kalau Indonesia mampu mengalahkan Jepang, ya ini kita berandai-andai saja bahwa kemudian dengan kekuatan yang kita miliki begitu, dengan perkembangan yang ditunjukkan oleh masing-masing pemain di klubnya, ya timnas Indonesia punya peluang untuk kemudian mengalahkan Jepang. Ya, dengan skor tipis lah 1-0 misalnya, dan kemudian mampu mengalahkan Arab Saudi, maka ini akan menjadi tambahan poin yang sangat signifikan bagi timnas Indonesia. Maka poin Indonesia kalau menang di dua laga nanti di bulan November menjadi 9. Dan itu sudah cukup menurut saya. Lebih dari sekedar cukup untuk kemudian membuka peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kita doakan saja timnas Indonesia ya paling tidak. Ya, ini bukan paling tidak ya. Kita harus berdoa dan yakin bahwa timnas Indonesia mampu mengalahkan Jepang dan kemudian Arab Saudi. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan ke kalian semua. Mudah-mudahan ini menjadi suntikan motivasi, suntikan semangat untuk terus memberikan dukungan kepada timnas Garuda, timnas Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.